Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Rifani, NIM A1C319072. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Momentum merupakan besaran vektor yang searah dengan kecepatan benda. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin besar pula momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, maka semakin besar juga momentumnya. Misalnya, dengan kecepatan yang sama, jembatan yang tertabrak bus akan mengalami kerusakan yang lebih parah daripada jembatan yang tertabrak mobil. Mobil dengan kecepatan tinggi akan lebih sulit untuk dihentikan daripada mobil dengan kecepatan rendah. Dan apabila terjadi tumbukan, mobil dengan kecepatan tinggi akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin besar momentum sebuah benda yang sedang melaju, maka semakin sulit untuk menghentikannya, dan semakin besar pula tumbukannya jika mengenai benda lain. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum total dan dua buah benda sebelum dan setelah bertumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada di dalam ilmu fisika, dan hukum ini menyatakan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukannya sebuah gaya yang bekerja pada benda selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu yang disebut dengan impuls. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya dengan interval waktu. Apa sih hubungan impuls dengan momentum? Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka diperoleh dengan rumus gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jika kita masukkan ke dalam rumus impuls sama dengan gaya dikali delta waktu, maka akan muncul rumus baru seperti impuls sama dengan massa dikali kecepatan 1 dikurang massa dikali kecepatan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda, maka jumlah momentum akan tetap sama karena jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir akan sama. Impuls pada umumnya digunakan dalam peristiwa apabila gaya yang bekerja besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan hukum Newton 2, maka percepatan sama dengan delta kecepatan dibagi dengan delta waktu. Sama dengan kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 dibagi delta waktu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari konsep dari hukum kekekalan momentum ini. Yang pertama, prinsip peluncuran roket. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurkan roketnya. Lalu yang kedua, senapan atau meriam. Momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang lepas dari senapan. Yang ketiga, orang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Yang keempat, ayunan balistik. Untuk menghitung kecepatan peluru yang melesat dari sebuah senapan dan menumbuk balok yang tergantung pada seutas tali atau bandul. Yang pertama ada peluru bersarang pada bandul, yang kedua ada peluru menembus bandul. Selanjutnya ada balon udara pada mobil dan sabuk pengaman. Kenapa beberapa mobil dipasangkan balon udara? Karena desain mobil yang mudah penyok tidak cukup untuk menjamin keselamatan pengemudi pada saat tertabrak. Benturan yang keras
pengemudi dengan bagian dalam mobil dapat membahayakan keselamatan pengemudi. Untuk meminimalisirkan resiko kecelakaan tersebut, maka pabrikan mobil ternama menyediakan balon udara di dalam mobil, yang biasanya di bawah setir. Ketika terjadi kecelakaan, pengemudi akan menekan tombol dan balon udara akan mengembang, sehingga waktu sentuh antara kepala atau bagian tubuh yang lebih lama dan gaya yang diterima akan lebih kecil. Sabuk pengaman juga didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan. Sabuk pengaman didesain elastis. Sabuk pengaman pun juga fungsi dan cara kerjanya sama dengan balon udara pada mobil, yakni mengurangi waktu sentuh antara pengemudi dengan dashboard mobil pada saat bersentuhan. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku satu sebagian energi mungkin diunduh menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Macam tumbukan ini ada tumbukan elastis sempurna, yaitu tumbukan yang tak mengalami perubahan energi atau koefisien restitusinya E sama dengan 1. Lalu tumbukan elastis sebagian, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hukum kekekalan energi. Dan yang terakhir ada tumbukan tak lenting sama sekali. Hal ini merupakan tumbukan yang sama sekali tak lenting. Pada tumbukan tak lenting sempurna, benda yang bertumbukan melekat satu sama lain. Oleh karena itu, kecepatan benda setelah bertumbukan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Pada tumbukan ini, jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan atau delta EK lebih besar daripada tumbukan delta EK aksen. Pada tumbukan tak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya, kecepatan benda satu dengan benda dua setelah bertumbukan sama. Dari penjelasan tersebut bahwa momentum adalah sebuah nilai dari perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan pergerakan atau kecepatan. Dalam fisika momentum dilambangkan dengan huruf P. Sebagai matematis momentum dapat dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Dengan P momentum, M massa, dan V kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin pergerakan suatu materi benda, akan semakin besar juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, maka semakin besar juga momentumnya. Filosofinya, jika manusia tidak mau bergerak atau malas, maka hasilnya sama dengan 0. Lalu, impuls adalah selisih dari momentum atau momentum awal dikurang momentum akhir. Dalam fisika, impuls dilambangkan dengan simbol huruf I. Secara matematis, impuls dirumuskan dengan I sama dengan massa dikali delta V. Karena M sama dengan gaya dibagi percepatan, maka I sama dengan F dikali delta T juga. Lalu, hal yang masih membingungkan bagi saya adalah bagaimana cara menganalisis momentum pada benda dalam ruang 1 dimensi dan ruang 3 dimensi. Seperti itulah penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.